Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai metabolisme tanaman C3, C4, dan Chem. Lalu untuk anggota kelompok 5 ini yaitu terdiri dari 3 orang, di mana yang pertama yaitu ada Khairunisa, lalu yang kedua saya sendiri Muhammad Rizky Rahmatullah, dan yang terakhir yaitu ada dari Zakiyah Nur Aprilia. Untuk wilayah cakupan materinya yaitu ada 4. Yang pertama yaitu pengertian tanaman. Yang kedua ada tipe fotosintesis tanaman C3, C4, dan Chem. Lalu yang ketiganya ada peranan tanaman C3, C4, dan Chem. Dan materi yang terakhir yaitu perbedaan tanaman C3, C4, dan Chem. Untuk materi yang pertama yaitu ada pengertian tanaman, di mana suatu tanaman adalah makhluk hidup yang mendapat makanannya sendiri dengan fotosintesis. Dan berdasarkan tipe fotosintesis, maka tumbuhan ini bisa dibagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu di mana yang pertama ada C3, lalu ada C4, dan yang ketiganya ada Chem. Lalu juga tumbuhan C4 dan Chem ini lebih adaptif di daerah panas dan kering dibandingkan dengan tumbuhan C3. Lalu untuk dalam kaitannya dengan proses fotosintesis ini, tumbuhan bisa dibagi menjadi sama 3, yaitu ada tumbuhan C3, C4, dan Chem, di mana masing-masingnya mempunyai cara tersendiri untuk mengelola kebutuhan dasar fotosintesis, yaitu seperti karbon dioksida dan air. Lalu untuk perbedaan cara mengelola kebutuhan ini terletak pada perbedaan morfologi dan fisiologi kelompok tumbuhan tersebut, di mana pada morfologinya dan fisiologi ini merupakan bentuk adaptasi suatu organisme untuk bertahan hidup. Lalu untuk tumbuhan Chem yaitu tumbuhan yang merupakan tumbuhan dengan morfologi yang khusus, di mana seperti daunnya yang tebal, kemudian ukurannya yang kecil, lalu memiliki duri, dan pada bagian batangnya yang berair, yaitu tujuannya agar dapat bertahan hidup di iklim yang lebih ekstrim. Lalu untuk materi tipe fotosintesis tanaman Chem 3 dan Chem 4 akan disampaikan oleh saudari Zakiyah Nur Aprilia. Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Rizky Rahmatullah yang telah menjelaskan materi sebelumnya mengenai pengertian dari tanaman. Nah, adapun tipe dalam berfotosintesis tanaman itu terbagi menjadi 3. Yang pertama C3, C4, dan juga Chem. Di sini saya akan memfokuskan pada penjelasan tanaman C3 dan tanaman C4. Yang pertama adalah tanaman C3, di mana tanaman C3 ini merupakan tanaman yang mempunyai siklus ataupun lintasan Calvin yang dapat menghasilkan asam organik yang mengandung 3 atom C, dan jaringan yang terlihat dalam proses fotosintesis adalah jaringan mesofil. Siklus atau lintasan itu dimulai dari pengikatan CO2 dengan RBP dan RUBP. Kemudian kenapa bisa disebut sebagai tanaman C3? Karena tanaman C3 ini memiliki enzim Rubisco yang akan menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan ribolusa bifosfat menjadi 3 fosfogliserat yang merupakan molekul berkarbon 3. Nah, molekul berkarbon 3 ini selanjutnya akan menjalani serangkaian proses siklus Calvin dan melepaskan glukosa sebagai hasilnya. Masuk ke dalam penjelasan tanaman C4. Nah, tumbuhan yang dinamakan dengan C4 ini
karena tumbuhan tersebut memulai siklus Calvin dengan mode alternatif fiksasi karbon yang membentuk senyawa karbon 4 sebagai produk pertamanya. Nah, pada tumbuhan C4 ada dua tipe sel fotosintetik yang berbeda, yaitu sel seludang berkas pembuluh dan sel mesofil, di mana sel seludang ini merupakan berkas pembuluh yang tersusun menjadi seludang-seludang yang dikemas rapat di sekitar urat daun. Di antara seludang berkas pembuluh dan permukaan daun terdapat sel mesofil yang tersusun lebih longgar. Adapun langkah-langkah fotosintesis pada tumbuhan C4 ini dimulai dengan cara langkah pertama dilakukan oleh sejenis enzim yang hanya terdapat dalam sel mesofil yang disebut PEP karboksilase, di mana enzim ini menambahkan CO2 ke fosfoenopil furat atau PEP sehingga membentuk produk berkarbon 4 oksaloaseta. PEP ini berkarboksilase yang memiliki afinitas yang jauh lebih tinggi terhadap CO2 daripada rubisco dan tidak memiliki afinitas terhadap O2. Oleh karena itu, PEP karboksilase ini dapat memfiksasi karbon secara efisien hari panas dan kering, dan stomata tertutup sebagian, yang menyebabkan konsentrasi CO2 di daun turun dan menyebabkan konsentrasi O2-nya naik. Penjelasan selanjutnya mengenai tanaman CEM akan dibahas oleh Saudari Khairunisa. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Untuk tanaman CAM. Nah, tumbuhan CAM mempunyai karakter mampu hidup pada suhu tinggi 35-50 derajat. Biasanya lingkungan gurun. Contoh tumbuhannya adalah kaktus dan nanas yang memiliki adaptasi fotosintesis yang berbeda dibanding tanaman lain yang berdaun tipis. Nah, untuk proses fotosintesis tanaman CEM ini pada dasarnya merupakan kombinasi antara fotosintesis tanaman C3 dengan fotosintesis tanaman C4. Nah, tanaman CEM atau crassulaceous acid metabolism merupakan golongan tanaman yang memiliki daun yang berdaging. Nah, karakteristik fisiologis tanaman CEM adalah melakukan pembukaan stomata pada malam hari untuk menekan adanya transpirasi yang berlebihan pada siang hari. Nah, pembukaan stomata malam hari berdampak pada waktu difusi CO2 yang hanya bisa dilakukan pada malam hari, yang juga berpengaruh terhadap fotosintesis yang dilakukan. Contoh tumbuhan C3 yaitu ada padi, C4 ada jagung, dan C5 adalah nanas. Perbedaan tanaman C3, C4, dan CAM. Nah, pembedanya yaitu yang pertama, senyawa pertama yang dibentuk di tanaman C3 ada tiga fosfogliserat atau 3 atom C. Di tanaman C4 ada asam oksakusetat atau 4 atom C. Yang tanaman CAM ada 4 atom C. Nah, untuk yang kedua yaitu enzim pertama yang menangkap atau mengangkat CO2 dari luar udara. C3 yaitu ada rubiko atau RUBP karboksilase. Di C4 ada PEP karboksilase atau rubiko menjadi enzim kedua yang menangkap CO2 pada bagian siklus Calvin. Yang di CAM ada PEP karboksilase rubiko menjadi enzim kedua yang menangkap CO2 di bagian siklus Calvin. Untuk yang ketiga yaitu waktu stomata membuka. Di C3 itu pada siang hari, di C4 pada siang hari tetapi membukanya sebentar atau sedikit. Di CAM ada pada malam hari. Untuk pembeda yang keempat yaitu waktu pengangkat CO2 oleh enzim pertama.
Di C3 CO2 diikat pada siang hari. Tanam di C4 yaitu CO2 diikat pada siang hari, dan di CM CO2 diikat pada malam hari. Untuk yang pembeda kelima, contoh tanamannya yaitu di C3 Angiospermae, di C4 yaitu tanaman monokotil seperti tebu, jagung, dan sebagainya. Di CAM yaitu ada contohnya kaktus, lidah buaya, dan lain-lain. Untuk yang terakhir pembedanya yaitu kesempatan terjadi tidaknya fotorespirasi. Di C3 dapat terjadi bila CO2 sedikit, maka Rubiko dapat berikatan. Di tanaman C4 tidak dapat terjadi karena pada tanaman C4 PEP karboksilase. Di CAM tidak dapat terjadi karena pada tanaman CAM juga memiliki karboksilase. Selanjutnya akan diteruskan oleh moderator. Terakhir yaitu untuk kesimpulannya, seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh teman saya dan saya sendiri, yaitu berdasarkan penjelasan yang telah dibahas juga, maka bisa disimpulkan bahwa tanaman C3 adalah tanaman yang biasanya berada di wilayah dingin, lalu bisa berfotosintesis dengan lebih baik dari tanaman C4 di bawah suhu 25 derajat Celcius. Lalu juga untuk pada tanaman C3, fiksasi CO2 akan terjadi secara langsung oleh siklus Kelvin. Contoh dari tanaman C3 adalah gandum dan juga padi. Lalu untuk tanaman C4 hampir memiliki cara kerja yang sama dengan tanaman C3. Tapi pada tanaman C4 ini perlu membentuk molekul C4 terlebih dahulu sebelum dapat memfiksasi CO2. Contoh dari tanaman C4 ini adalah jagung dan juga tebu. Lalu untuk CAM dapat dilakukan oleh tanaman sukulen, di mana biasanya tanaman ini hidup di tempat yang kering. Bedanya dengan tanaman C4 yaitu mereka bisa membuka stomata pada malam hari. Lalu untuk contoh paku-pakuannya yaitu seperti kaktus, teratai, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.